Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap semangat. Ya, saya ucapkan saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu satu bagian yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu tujuan hidup manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, semua kita sebagai manusia pasti memiliki suatu tujuan hidup, ya, dari jangka pendek, ya, hari ini, mungkin jangka menengah 5 tahun ke depan, atau jangka panjang pada masa tua kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa menjadi tujuan hidup kita ini. Nah, ini sangat mempengaruhi dan ini merupakan suatu motivasi, semangat bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita dan menunjukkan kita bagaimana kita menentukan tujuan hidup daripada kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah, tujuan kehidupan manusia ini ya sangat menentukan, ya. Karena kita mempunyai tujuan hidup, jadi kita itu punya pilihan. Dari pilihan ini kemudian kita punya yang namanya tindakan untuk melakukan, mewujudkan tujuan hidup ini. Kemudian pasti di sana akan kita menemui suatu tantangan, menemui suatu kendala, suka dan duka kita akan lewati, dan itu akan merupakan respon atau reaksi kita bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita. Nah, dari perjalanan ini yang up and down, nah ini akan membentuk kita memiliki suatu ketahanan, ya, ketahanan mental, ketahanan daya juang kita, supaya kita bisa mencapai garis finish kehidupan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita masing-masing. Nah, kita harus memperhatikan ini Bapak Ibu, ya. Sekali lagi saya katakan, pagi hari ini kita merenungkan, kita harus memiliki suatu tujuan hidup yang pasti. Kita tidak bisa, hidup hanya mengalir saja. Hidup hanya, ya, apa kata Tuhan, apa kata dunia, atau apa kata suami, istri, anak-anak. Tidak. Kita harus secara pribadi memiliki suatu tujuan hidup, dan tujuan hidup itu harus kita minta, ya, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita. Nah, sekarang kita akan melihat contoh daripada firman Tuhan, ya, 2 tokoh besar yang akan kita perhatikan dalam firman Tuhan pagi hari ini. 2 tokoh besar yaitu Yosua dan Saul. Kedua tokoh ini dipilih Tuhan dan dia dihadapkan pada suatu pilihan, ya, untuk menentukan masa depannya. Bagaimana dia bisa meraih, mencapai garis finish, garis akhir tujuan hidup panggilannya. Kalau kita lihat Yosua, ya, dikatakan pilihannya dia apa? Menyembah Tuhan. Dan sampai pada akhir hidupnya dikatakan di Yosua 24 ayat 15. Dia tetap, ya, bertekun kepada Tuhan yang dia sembah, yang dia percayai, yang membawa kemenangan, membawa keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Dia menyembah Tuhan sampai seumur hidupnya. Tetapi kalau kita lihat tokoh yang satu lagi, Saul, dia dapat suatu pilihan. Dia mendapat suatu panggilan. Tujuan yang dalam hidupnya dia menjadi pemimpin, menjadi raja di Israel yang diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi pada waktu perjalanannya, ketahanan mentalnya, dia bereaksi dengan ketahanan mental yang sangat rapuh. Kemudian apa? Dia meninggalkan Tuhan pada akhir hidupnya. Dan kita lihat pada akhir hidupnya, ya, sangat mengerikan sekali. Nah, ini adalah suatu contoh ekstrim yang Alkitab berikan kepada kita bagi hari ini. Yosua, dia tetap, ya, mengandalkan Tuhan,
Sedangkan Saul dalam pilihan hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Dan kedua akhir perjalanan kedua tokoh ini sangat ekstrim, ya. Yang satu penuh dengan kemuliaan, yang satu penuh dengan kesengsaraan dan kengerian. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah dihadapkan pada dua contoh ini, bagaimana keadaan kita hari ini masing-masing? Termasuk pertanyaan bagi saya pribadi. Apakah saya pribadi ini ya menjadi orang yang percaya kepada manusia atau percaya kepada Tuhan? Nah, pasti saudara akan menjawab secara rohani, oh saya pasti percaya Tuhan. Saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan. Tapi kita harus cek dulu lebih dalam lagi. Dalam hati kita. Kita diberhadapkan dalam dunia nyata, realita hidup. Kadang-kadang kita menyangkali, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan manusia? Ya, mungkin kita lebih percaya kepada pilot yang mengendalikan pesawat. Tanpa kita kenal orangnya, pengalaman atau tidak pilot ini, kita percaya, kita naik pesawat tanpa was-was. Daripada kita percaya kepada Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat menakutkan ini. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Ya, pagi hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar dari kitab Mazmur, ya, 146. Saudara boleh baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ya, Mazmur 146. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata apa? Dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita, ya, pemazmur berkata, aku hendak memuliakan Tuhan. Ya, aku akan bermazmur sepanjang hidupku. Nah, ini merupakan suatu komitmen yang luar biasa. Ya, pemazmur berkata, demikian ini bukan dalam keadaan yang baik, tetapi justru keadaan yang tidak baik, tapi mazmur ini keluar. Nah, ini membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan yang menjadi penolongnya, menjadi gunung batunya, menjadi kota bentengnya. Dia katakan, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau bermazmur. Ini suatu komitmen yang luar biasa. Dan saya harapkan komitmen ini menjadi komitmen kita pagi hari ini. Ya, tanpa kita mengecilkan realita yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin menyesakkan, mungkin mengkhawatirkan, mungkin membuat kita kecil hati, membuat kita tanpa pengharapan. Tapi percayalah, firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini sudah dialami orang yang jauh ribuan tahun telah mendahului kita. Dan firman ini memang terbukti bahwa pemazmur Daud ini mengalami suatu gairah hidup, semangat yang luar biasa. Walaupun di dalam tekanan, dalam himpitan, bahkan kematian di dandang pintu, dia tetap katakan, aku tetap memuliakan Tuhan. Dan aku mau bermazmur selama aku masih hidup. Nah, ini yang menjadi kunci kita. Mari kita lihat ya pilihan kita. Yang pertama adalah apa? Orang yang percaya kepada manusia. Yang kedua pilihannya, kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita lihat yang pertama dulu. Orang yang percaya kepada manusia. Apa dikatakan Mazmur 146 ayat ketiga? Ya, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Kalau kita percaya kepada manusia, jelas Mazmur 146 ayat 3 dikatakan, ya, tidak dapat memberikan keselamatan. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Manusia tetap manusia. Ya, terdiri itu ya darah dan daging. Dia tidak bisa menyelamatkan. Dia bisa memberikan janji, tapi dia tidak bisa menyelamatkan. Dalam arti kata menyelamatkan ini yang penyelamatan yang kekal, bukan penyelamatan sementara, tapi keselamatan yang membawa kedamaian, keselamatan yang membawa hidup. Ya. Jadi yang pertama, kalau orang yang percaya kepada manusia dikatakan, dia tidak dapat memberikan keselamatan. Yang kedua, bagaimana manusia ini?
Percaya kepada manusia. Yang kedua, Mazmur 146 ayat yang keempat dikatakan, apabila nyawanya melayang alias orangnya sudah meninggal, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ya. Manusia tetap manusia. Dia bisa mati setiap saat, setiap waktu, tanpa diduga, tidak ada orang yang tahu. Umur tidak menjamin. Begitu dikatakan dia mati kembali ke tanah, pada hari itu juga dikatakan lenyaplah maksud-maksudnya. Lenyaplah janji-janjinya. Lenyaplah harapannya. Jadi Bapak Ibu, bahaya sekali. Ya, Pemazmur 146 ini ayat 2 dan 3 dan yang keempat ini ya memperingatkan kita. Jangan percaya kepada manusia. Yang satu, karena dia tidak dapat menyelamatkan. Yang kedua, ya, dia terbatas. Begitu dia meninggal, saat itu juga lenyaplah janjinya, lenyaplah maksudnya. Ya, mengecewakan, hampa. Nah, yang ketiga, peringatan, percaya kepada manusia. Ini sering kita baca dan mungkin ini menjadi ayat hafalan kita juga. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, yang ketiga, orang yang mengandalkan manusia dikatakan jelas ya terkutuk. Bagaimana orang mengandalkan manusia terkutuk? Tuhan itu penyemburu. Ya, kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, justru maut yang menghampiri kita, maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi peringatan bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, ya, jangan mengandalkan manusia. Karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan. Ya, manusia itu akan lenyap harapannya, janjinya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Hidup orang yang mengandalkan manusia. Yang digambarkan ya kepada tokoh yang satu itu apa? Saul tadi. Yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Yang mengalami suatu kehancuran yang luar biasa. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Pemazmur 146 ayat yang kelima. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, firman ini ditulis oleh orang yang mengalami tekanan, orang yang telah mengalami kesesakan, orang yang sudah mengalami ancaman kematian, orang yang sudah mengalami buruknya hidup yang menulis ini. Tetapi dalam situasi demikian, pemazmur berkata, berbahagia. Nah, ini yang membuat saya sangat bersuka cita. Ini yang membuat saya sangat bergairah. Kalau hari-hari ini kita menghadapi situasi yang mungkin menurut kita tidak baik, menurut kita membuat hati kita kacau, membuat hati kita kecil, membuat hati kita khawatir tentang masa depan. Saya yakin dan percaya, pemazmur Daud mengalami jauh lebih buruk daripada apa yang kita hadapi hari-hari ini. Yang dihadapi apa? Kematian. Kematian. Setiap saat ancaman kematian ini. Tapi dikatakan apa? Berbahagia. Karena orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara Bapak Ibu sekalian pagi hari ini mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang kita sembah hari ini.
yang Allah yang menolong, yang harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama dikatakan apa? Berbahagia. Dalam situasi kondisi yang tidak baik dikatakan berbahagia. Ya, bukan hanya kalau kita dalam kondisi baik kita berbahagia, tidak. Tetapi orang yang penolongnya adalah Allah Yakub, Allah Israel, yang harapannya hanya pada Tuhan dikatakan apa? Berbahagia. Percaya Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, coba kita lihat bagaimana orang yang percaya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Diberkati. Yang pertama berbahagia, yang kedua diberkati. Ya, percaya Bapak Ibu. Ya, dalam situasi yang tidak baik, tapi kita akan diberkati Tuhan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya pernah baca satu bagian, baik sekali. Ya, ini dunia sekuler. Ada suatu tanya jawab. Ya, kita kenal ada yang namanya Bob Sadino. Ya, orangnya sudah almarhum. Dia suatu pengusaha yang luar biasa di Indonesia, dikenal dari pemerintahan sampai rakyat yang kecil, orangnya dikenal. Ya, sangat sederhana. Selalu tampil dengan celana pendek. Ini yang uniknya orang ini. Pada suatu hari seorang muda tanya kepada, ya dipanggil Om Bob. Om Bob, saya ingin sukses seperti yang Om Bob alami hari-hari ini. Tapi saya tidak punya apa-apa. Dikatakan, saya tidak punya kemampuan finansial untuk memulai pekerjaan supaya saya bisa sukses seperti Om Bob. Kemudian Om Bob Sadino ini bertanya pada pemuda ini, ya kamu punya dengkul enggak? Punya. Mau enggak dengkulmu saya beli 500 juta? Enggak mau. Atau dengkul yang satunya, 2 dengkul, saya bayar 1 miliar. Mau enggak sebagai modal kamu? Enggak mau. Katanya. Nah, gunakan dengkulmu itu. Engkau sudah punya modal 1 miliar. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Semangat hidup. Engkau sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan tubuh yang lengkap, kekuatan, tangan, kaki, mata, telinga, kau sudah diberkati. Ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Sadar nggak saudara? Bahwa engkau mempunyai tujuan hidupmu. Engkau adalah orang diberkati. Berharaplah pada Tuhan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, coba kita lihat kebesaran Tuhan. Ya. Kalau saudara perhatikan Mazmur 146 ayat yang ke-6 ini. Ya. Kalau saudara tadi dikatakan, ya, kalau kita perhatikan Mazmur 146, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dikatakan berbahagia. Kemudian Yeremia berkata 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudah bahagia, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah Yakub. Kenapa? Saudara lihat, Mazmur 146 ayat ke-6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, coba kita lihat Allah Yakub, Allah yang kita sembah, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap selama-lamanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan itu setia, Bapak Ibu. Dia tidak hanya berkata tanpa memiliki kemampuan, tetapi Tuhan itu berjanji, berkata, dan Dia memiliki kemampuan untuk memberkati. Ya, dan engkau dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ini Tuhan besar, Tuhan yang kita sembah. Ya, alam semesta ini Dia punya.
Ya, masa terhadap kehidupan kita sehari-hari dia tidak perhatikan, sangat perhatikan. Nyawa saja dia berikan. Apalagi cuma sandang pangan papan. Yang diharapkan itu cuma apa? Dia minta satu hal yang dia minta. Percayalah kepadaku, anakku. Akulah Tuhan Allahmu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menggandeng engkau, menggendong engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini adalah Allah. Wah, luar biasa. Ya, Dia Allah yang besar. Kenapa kita disebut berbahagia dan diberkati? Selain Tuhan itu besar, dikatakan Mazmur 146 ayat 7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang terkurung. Ya, Tuhan itu apa? Membela, ya, menegakkan keadilan. Yang pertama dia yang menjadikan, dia mencipta. Yang kedua, Tuhan itu apa? Pembela yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Dia adalah pembela kita. Yang ketiga dikatakan, dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Dia memberi roti. Saudara ingat peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, 5 roti 2 ketupat. Dia memberi makan. Dari mana roti itu ada? Itulah Tuhan yang kita sembah hari ini. Itulah Tuhan yang memelihara Bapak Ibu sekalian. Secara manusia tidak masuk akal. Hikmat manusia tidak bisa menerima. Itu menembus kepandaian natur manusia. Bagaimana 5.000 orang laki-laki saja bisa kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Hanya dari 5 roti, 2 ekor ikan. Apa yang ada di rumahmu hari ini? Mungkin 5 roti, 2 ekor ikan aja. Tapi itu bisa menjamin masa depanmu sekian puluh tahun ke depan. Kalau engkau mempunyai tujuan hidup yang benar. Engkau mengandalkan Tuhan. Cukup bagi Tuhan. Bahkan sisa. Dikatakan. Untuk siapa sisa itu? Untuk keturunan. Luar biasa Tuhan ini. Dia memberi roti. Yang keempat dikatakan, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia pencipta, dia pembela, penegak keadilan. Dia memberi roti, dia membebaskan orang-orang yang terkurung. Apa yang mengurung engkau hari-hari ini? Apakah ketakutanmu? Apakah kegelisahan hatimu? Apakah keterikatanmu dengan hal-hal duniawi? Atau pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mencemaskan, pikiran-pikiran khawatir? Apa yang mengikat engkau? Apa yang mengurung engkau hari-hari ini? Apakah anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, kesehatanmu? Dia akan membebaskan. Makanya dikatakan, disebutlah engkau berbahagia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena ini, engkau dibebaskan. Justru kondisi-kondisi yang hari-hari ini kita lewati, yang buruk ini, justru anak-anak Tuhan harus tampil. Saudara ingat puji-pujian? Ya, aku akan tetap bernyanyi, aku tetap bersorak, walaupun ya kiri kananku banyak masalah. Saudara bisa nyanyi dalam keadaan baik berapa bulan yang lalu. Coba saudara bisa nyanyi dari ini semacam itu. Kalau saudara tetap bisa menyanyi, membuktikan bahwa engkau tetap berharap pada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Justru kondisi saat ini dipakai Tuhan supaya engkau tampil. Loh, anak-anak Tuhan kok tetap bersemangat. Walaupun keadaannya buruk. Secara kacamata manusia. Kenapa engkau tetap bergairah? Kenapa? Kenapa? Mereka akan bertanya. Justru kalau mereka bertanya, saudara akan jawab. Karena aku mengandalkan Tuhan.
Aku mempunyai Allah yang besar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia memberikan nyawanya, menebus aku, dan aku menjadi miliknya. Bagaimana dia tidak bisa memberkati aku kalau nyawa saja dia berikan? Selayaknya aku memberikan hidupku untuk dia. Nah, saudara bisa menjadi kesaksian. Wah, anak Tuhan luar biasa. Saudara tampil di tengah kondisi yang tidak baik ini. Saudara menjadi terang, memberi semangat kepada saudara kita yang lemah. Walaupun engkau sendiri merasa, kau balik badan, engkau meneteskan air mata, engkau nangis. Mungkin kau berkata, aku tidak mampu. Tetapi aku tetap percaya, engkau Allah yang luar biasa. Mari kita lihat berikutnya. Kebesaran Tuhan yang berikutnya. Sebagai pembebas ada orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang yang buta. Bayangkan. Yang berikutnya. Dia membuka mata orang yang buta. Ya. Mungkin secara jasmani kita melihat. Tapi secara rohani mungkin berapa waktu yang lalu kita buta. Justru kita mengandalkan Tuhan. Justru mata rohani kita dibuka, dibebaskan, kita bisa melihat. Bagaimana Tuhan memberikan berkat-Nya. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita bisa melihat peluang-peluang yang mungkin tidak bisa dilihat orang. Disitulah Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dibuka mata kita. Ya, bukan karena kepandaian pengalaman kita, kekayaan kita, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang membuka mata kita. Berikutnya, ya, apa yang dikatakan? Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Mungkin hari-hari ini kita letih lesu, kita tertunduk. Tapi gila kalau kita mengandalkan Tuhan secara sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita akan berdiri tegak. Mata kita melihat ke depan. Mata kita melihat kepada Tuhan. Kita tidak melihat sekeliling kita. Surabaya COVID. Bukan merah, tapi menjelang hitam. Kita tidak lihat itu. Tapi kita lihat percaya. Kondisi seburuk apapun yang kita hadapi. Biar kita boleh berdiri tegak. Tegak bukan karena keangkuhan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi karena Tuhan yang ada dalam kita. Dan kita mengandalkan Tuhan. Kita akan ya berdiri tegak dan tidak tertunduk. Berikutnya, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Nah, ini luar biasa, ya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, ya, pagi hari ini, ya, engkau adalah orang benar. Percayalah bahwa engkau dikasihi Tuhan. Ya, katakan, aku orang yang dikasihi Tuhan. Kalau aku dikasihi Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan aku sendirian. Mungkin kau seorang ibu mengasihi anak. Ya, tidak mungkin anak itu ditinggalkan. Ya, ibu pasti memelihara, mengasihi anak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, coba kita lihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu menjaga orang-orang asing, anak yatim, janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Dia menjaga kita. Luar biasa. Berikutnya dikatakan Tuhan itu besar. Mazmur 146 ayat 10. Tuhan itu Raja. Untuk selama-lamanya Allahmu, ya Sion turun-temurun. Haleluya. Tuhan itu Raja. Maka itu kita harus sembah Dia. Ya, andalkan Raja itu dalam hidup kita. Ya, luar biasa. Sebab Dia Raja. Kita adalah anak-anak Raja. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, percayalah Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di hadapanmu, andalkan Tuhan. Karena engkau memiliki tujuan hidup. Engkau akan bereaksi dengan langkah-langkah kehidupan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka ketahanan hidupmu dalam menerobos keadaan yang engkau hadapi hari-hari ini
engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan tetap memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Sampai engkau menikmati kebahagiaan dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Tuhan, baca firman, doa pada Tuhan, jaga hati kita, roh kita hangat hubungannya dengan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu sekalian, bukan hanya malam kita berdoa, tapi setiap saat, dimanapun kita berada, saudara berdoa, berkendara saudara berdoa, saudara di dapur saudara berdoa, di kantor saudara bermazmur, dimanapun saudara berada, usahakanlah engkau bermazmur, engkau memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya jiwamu ingat terus bahwa Tuhan adalah Raja dalam hidupmu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana akhir hidup orang yang mengandalkan Tuhan dan bagaimana hidup orang yang meninggalkan Tuhan. Biar pagi hari ini firman-Mu Tuhan mengingatkan kami kembali. Biar hidup kami mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami hari-hari ini, baik itu baik, baik itu buruk keadaannya, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Engkau besar Tuhan. Maka Engkau menyebut kami berbahagia dan diberkati. Biar Tuhan Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Engkau adalah andalan kami Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengandalkan manusia. Ampuni kami Tuhan. Biar kami boleh berbalik kepadamu Tuhan. Kami mau bertekad Tuhan. Biar hidup kami ada di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan semua kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah. Ya, hari ini masih online karena ya situasi kondisi masih belum memungkinkan. Doakan kiranya segera berlalu pandemi ini, dan untuk ini dalam rangka persiapan gereja normal baru, kita sudah buat tim juga untuk mempersiapkan ya baik infrastruktur, organisasi maupun ya sistemnya nanti bagaimana ya. Jadi kita mempersiapkan diri, tetapi mari kita tetap menunggu ya waktu yang baik. Kita tetap berdoa, kita tanya Tuhan supaya saat kita beribadah benar-benar sudah aman ya. Puji Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, juga hari-hari ini anak-anak kita sudah menyelesaikan studinya yang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, dan selanjutnya. Ya, saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang naik ke jenjang berikutnya. Dan untuk itu, bagi yang usia masuk ke Solid, ya nanti kita juga undang untuk bergabung di Solid ya. Mungkin sekolah minggu yang sudah kelas terakhir pindah ke Solid, mari ya ajak undang anak-anak kita untuk gabung di Solid, ataupun juga nanti yang ke youth maupun ke dewasa muda. Ya puji Tuhan, doakan supaya pelayanan kita walaupun online bisa menjadi lebih baik lagi. Ya puji Tuhan. Dan juga Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya kami telah share ya dana-dana diakonia, persembahan Ibu Bapak semuanya. Dan jika ada yang merasa memberikan dan belum tercatat, tolong kami dihubungi ya sebagai bentuk pertanggungjawaban atau transparansi gereja mengelola dana dari Ibu Bapak untuk diakonia, untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan karena terdampak COVID-19 ini ya.
Puji Tuhan, tentu berdoa untuk negara kita, bangsa kita, para pemimpin kita, sehingga mereka boleh bertugas menyelesaikan ya masalah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Ya, tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah pada hari ini Tuhan. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah pimpin mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan memberkati. Baik usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, juga pendidikan anak-anak Tuhan sudah memberkati. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan juga memberkati. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunarso yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai hamba-Mu untuk terus menyampaikan kebenaran untuk kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus dan menuju jenjang berikutnya. Berikan Tuhan sekolah yang terbaik bagi mereka, apapun yang dibutuhkan, administrasi, keuangan, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin sakit, apapun sakitnya. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Terima kasih memberkati bangsa kami, negara kami, Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dalam surga. Saatnya sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah ini dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, Amin. memberkati kesehatan saudara, Amin. memberkati usaha pekerjaan saudara, Amin. memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, Amin. dan lebih memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.